Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Monika, Parta Sabandi, Agung Erizal, Fadlan Al-Kahfi, Fazlan Ihdal Fikri, dan Kori Wintasari. Kami akan membacakan atau menyampaikan sedikit materi dari kelompok kami yang berjudul Organisasi dan Manajemen Usaha. Organisasi memiliki pengertian sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi juga sangat berhubungan dengan manajemen dan tata kerja, karena organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keseluruhan memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Organisasi memiliki ciri-ciri, unsur-unsur, serta teori tersendiri yang menghasilkan macam-macam organisasi dengan berbagai tipe serta struktur yang bermacam-macam pula. Bentuk-bentuk organisasi pun banyak ragamnya. Di antaranya yaitu organisasi niaga, organisasi sosial, organisasi olahraga, organisasi politik, organisasi kenegaraan, organisasi perkuliahan, organisasi sekolah, bahkan organisasi di dalam suatu keluarga. Dan di dalam organisasi sering terjadi masalah antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam memecahkan masalah tersebut harus dengan memikirkan solusinya yang tepat. Manajemen organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai suatu kepemimpinan, sedangkan dalam organisasi juga terdapat kepemimpinan. Dengan demikian, untuk menyusun organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan, diperlukan manajemen yang baik pula. Saya Parta Sabandi Wardana akan mencoba menjelaskan materi tentang manajemen, yang dimana manajemen merupakan sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat yang tersedia semaksimum mungkin. Jadi maksudnya di sini alat yang tersedia semaksimum mungkin ini adalah contohnya jika kita mencapai satu tujuan, misalnya kita ingin pergi ke kampus atau kemana, sedangkan kita tidak mempunyai motor atau kendaraan apapun. Jadi kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa pergi ke kampus dengan alat yang tersedia. Misalkan contohnya ada kawan kita ingin berangkat ke kampus atau tujuan yang sama, maka kita bisa menebeng atau meminjam motor tersebut untuk mencapai tujuan yang telah kita rencanakan. Jadi itu maksudnya dari alat yang disediakan, yang tersedia. Dan kemudian manajemen adalah suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan pekerjaan melalui keterampilan khusus. Jadi maksudnya di sini keterampilan khusus ini seperti manajemen pemasaran, yang dimana bagaimana caranya kita berpikir, bagaimana cara kita membuat suatu produk yang kita tawarkan menjadi menarik sehingga orang itu tertarik kepada kita. Misal contohnya kita buat iklan, bagaimana kita buat iklan itu semenarik mungkin, seunik mungkin sehingga orang itu tertarik untuk membeli produk-produk yang telah kita iklankan. Jadi ini namanya adalah manajemen pemasaran, yang dimana manajemen ini merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pemimpin yang memiliki jabatan sebagai manajer untuk mengelola input maupun output melalui proses manajemen dengan suatu proses pengorganisasian dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain. Saya Agung Erizal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan berbagai fungsi manajemen. Beberapa fungsi manajemen. Yang pertama yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Manajemen dibagi menjadi 4 bagian utama, yakni manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Walaupun dalam bisnis tertentu, bidang-bidang itu dapat berkembang sesuai dengan skala perusahaan dan strategi yang dikembangkan.
Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.